Ya, kami dari kantor Hendra Gunawan SHMK, kami sebagai tim ada tiga, Pak Hedi jadi satu, Hendra Gunawan SHMK dengan saya Iskandar Bernain SH, dengan Wisner Pahan SH. Jadi begini, kami dimintai untuk mendampingi klien kami atas tujuan pencabulan anak di bawah umur. Ini ada dalam satu keluarga. Begitu. Sebenarnya pada masa itu setelah kami dampingi, setelah ini orang sudah ditahan di Polres Hasan, kami dampingi. Dulu persoalannya, ini anak tadinya di rumahnya sering dititipkan ke rumah anaknya, ya, ke rumah ayah pelakunya, begitu. Ya, karena aktivitas mamanya berjualan, kan begitu. Berjualan setiap pagi, anak dititipkan, kan begitu sampai malam. Gitu. Kedua, apa yang dituduhkan terhadap ketiga orang yang diduga sebagai pelaku, ketiga orang, ternyata hanya satu orang pelakunya. Di dalam proses hukum pendampingan klien kami di Polres telah diproses, ya kan? Nah, memang di sana dinyatakan pihak pelaku tersebut, yaitu ayahnya lah ya, mengakui memang sudah melakukan sebanyak 5 kali. Jadi begini, dalam perlakuannya itu dalam keadaan sunyi di rumah, telah dititipkan. Kalau si ibu si pelaku ini kan sebagai kepala sekolah, aktivitasnya kan bekerja, ya. Jadi anak-anaknya ada yang perempuan, ada yang sekolah semua, ada yang mengajar juga, kan begitu. Jadi si ayahnya ini, atoknya juga bekerja sebagai supir. Udah itu yang pamannya ini yang dituduh juga bekerja di bagian pengisian gas di Tanjung Balai, kan begitu. Jadi kalau pergi pagi, pulang malam. Nah, kalaupun dilihatnya anak tersebut adalah kemanaannya di rumah, kalau tertidur kadang ayahnya yang mengangkat, ayahnya itu yaitu atoknya mengangkatlah ke pembaringan tempat tidur. Habis itu tidur lagi di tempat TV, tidur di atas kepala mamanya, di bapaknya yang kepala sekolah. Kadang-kala juga si paman juga mengantarkan, mengangkat ke tempat tidur. Masakan di tempat TV di semen gitu kan nggak bagus untuk kesehatan, kan begitu. Nah, kalau dilihat dari kita telusuri dari dari psikologis kriminal, begitu. Ruang lingkup dalam melakukan sesuatu itu banyak memang setelah pengakuannya itu, setelah kami pelajari secara analisa, memang banyak peluang kepada si ayah. Nah, si ayah mengakui. Nah, kembali lagi ke belakang, itu proses pemeriksaan. Kembali lagi cerita ke belakang. Ini kan ada keributan di desa Simpang 4, ya, kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan. Ada keributan, entah berapa kali dilakukan si ayah. Istrinya datang kepada ibu kandungnya, kepada ibu mertuanya gitu. Berkata-kata lah sama mertua perempuannya, mengatakan gini mak, terkejut lah, ya kan, persoalan itu. Setelah sembari dari itu, berarti kan kejadiannya malam itu, dia ngomong sama mamanya kan. Secara otomatis dia kan memberikan kabar kepada siapa, ribut ramai pada kepala dusun. Ribut ramai, datanglah masyarakat, ya kan. Datang masyarakat mengantisipasi, ya kan, kepala desa, ya kan, berproses untuk supaya pengamanan. Dibawalah ke polsek. Oleh karena itu, polsek tidak berani membawa yang diduga atoknya melakukan, paman yang melakukan,
memang ayah melakukan, dibawalah ke Polres Asahan karena masa sudah luar biasa, tak tampung lagi ratusan orang diamankan. Nah, di sanalah diproses semuanya. Memang yang mengaku itu ayah kandungnya sendiri. Di dalam proses hasil penyidikan, kembali lagi cerita ke belakang, anak tersebut diantarkan pagi oleh mamanya atau ayahnya, sementara ruang lingkupnya yang lebih banyak itu berada di rumah orang tuanya itu ya ayahnya. Mamanya pergi kerja ngajar sebagai kepala sekolah, udah itu pamannya juga bekerja di gas, pengisian gas Tanjung Bali, ayahnya yaitu atoknya sebagai supir. Nah itu saja bos saya. Jadi tuduhan-tuduhan terhadap yang katanya atoknya paman yang melakukan, kami rasa itu tidak betul, tidak benar. Itu saja dari saya. Coba tambahkan lagi. Terkait ini Pak, kan ada pengakuan dari anak itu bahwasanya atok dan juga pamannya terlibat. Itu bagaimana? Dari hasil olah prakonstruksi, ya kan, kita dari penyidik itu menyimpulkan bahwasanya ada keraguan. Itu saja. Jadi terkait dari keterangan dari kasat bahwasanya ini akan terserahkan bagaimana? Kita serahkan kepada proses hukum saja. Nah, kalau memang bersalah, ya nggak ada masalah. Tapi kalau tidak bersalah, ya jangan dipaksakan, jangan dipaksa itu. Terkait masalah perdata orang tua si korban ini gimana? Sudah diajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Tanjung. Upaya selanjutnya yang dilakukan apa Pak? Upaya yang mana ini? Setelah ini kan ini terkait kaki dan tangan, upaya apa yang dilakukan untuk dua orang ini? Dari kuasa hukum apa upaya yang dilakukan terhadap dua orang? Ya, ini kita menunggu prosesnya bagaimana ke depannya, ya kan? Yang penting hari ini dia tidak terbukti, ya polisi wajib bebaskan. Nah, itu. Yang dikategorikan memang dalam proses sebagai tersangka ya tersangka. Yang tidak melakukan ini yang ngapain dijadikan tersangka, kan aneh ini kan. Nah itu saja. Biarkanlah proses hukum yang bergulir. Nanti kan sana nampak hasilnya kan gitu. Demikian kami rasa.